tokoh besar Sufi Nusantara yang malam hari ini kita angkat, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini Sufi besar kelahiran Palembang. Kata-kata Al-Falimbani itu menunjukkan nama tempat beliau, yaitu Palembang, asalnya dari Palembang. Ayahnya keturunan Yaman dan ibunya keturunan Palembang. Jadi beliau ini ya kalau disebut lengkap Syekh Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani, atau kadang-kadang ada tambahan kata Al-Jawi, khusus mungkin untuk bahan pengetahuan buat teman-teman. Kata Al-Jawi ini gelar yang diberikan pada para ulama yang belajar di Mekah dan Madinah Haramain, para ulama besar yang terkenal di dunia Islam yang asalnya dari Nusantara, tidak cuma dari Jawa, meskipun sebutannya Al-Jawi, yang pernah belajar di Mekah dan Madinah. Istilah ini dikenal sekitar abad ke-17 karena memang banyak ulama kita yang belajar di sana dan bahkan jadi tokoh, jadi guru di sana. Nama-nama mungkin teman-teman kenal, misalnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, nanti yang membantu penyebaran Thariqat Sakariyah di Nusantara, atau Syekh Yusuf Makassari yang dulu pernah kita bahas, ikut membantu menyebarkan Thariqat Kholwatiyah di Nusantara. Kemudian nama-nama seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Ini beliau-beliau yang juga mendapat gelar Al-Jawi, termasuk Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini, karena orang sana ngertinya Jawi, sebenarnya asalnya dari Nusantara. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini ya concern utamanya memang ada di ranah tasawuf. Beliau banyak menulis kitab dalam genre tasawuf, meskipun tasawuf yang tidak kontroversial seperti yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan kawan-kawan, yang dulu juga sudah pernah kita bahas. Beliau ini termasuk tokoh yang ikut menyebarkan Thariqat Samaniyah di Nusantara. Ya, selain teman-teman beliau yang juga membawa Thariqat Samaniyah seperti Syekh Nafis Al-Banjari atau Syekh Muhyiddin Al-Falimbani. Beliau ini berguru langsung kepada pendirinya Thariqat Samaniyah, yaitu Syekh Saman, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Kalau ceritanya sebenarnya yang memperkenalkan beliau kepada Syekh Saman ini adalah murid seniornya Syekh Saman, yaitu Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani. Jadi suatu ketika sebenarnya Syekh Abdus Somad ini ingin melanjutkan studinya ke Al-Azhar Mesir. Tapi saat beliau sampai di Jeddah, beliau bertemu seseorang yang ahli zikir. Orang ini waktu zikir tidak cuma mulutnya yang zikir, tapi oleh Syekh Abdus Somad ini dilihat seluruh tubuhnya seakan-akan ikut bergetar berzikir. Diajaklah kenalan oleh Syekh Abdus Somad tokoh ini, dan ternyata beliau adalah Syekh Siddiq Umar Khan Al-Madani, khalifahnya Syekh Abdul Karim As-Saman tadi. Akhirnya lewat lantaran Syekh Siddiq inilah nanti Syekh Abdus Somad diantarkan untuk bertemu langsung dengan
Syekh Salman. Jadi itu dari sisi torekotnya. Kemudian Syekh Abdus Somad ini sebenarnya selain sufi juga pejuang. Beliau ini sangat benci dengan penjajah, sangat benci dengan Belanda. Bahkan nanti ceritanya beliau sampai karena bencinya dengan Belanda ingin ke Mekah sendiri, bareng-bareng sama murid-muridnya, motongin kayu, bikin perahu, kemudian berangkat sendiri ke Mekah. Oh, ini luar biasa ya, tidak sembarangan orang bisa punya tekad sekuat itu. Selain membayangkan bikin perahunya, juga membayangkan luasnya laut yang harus diseberangi. Tapi karena tekad beliau yang kuat, ya akhirnya mampu beliau menyeberang sampai ke Mekah. Bahkan semangat jihad beliau ini tergambar saat beliau juga berangkat ke Thailand, ke daerah Pattani, untuk ikut berjuang dengan para Muslim Melayu Pattani melawan kerajaan Siam yang Buddha di Thailand. Kabarnya justru di Pattani, di Thailand inilah beliau syahid. Jadi ketika bersama pasukan Melayu Kedah melawan tentara Siam Thailand. Mungkin beliau memang agak punya ikatan emosional dengan para Muslim Pattani, karena kalau dari riwayat hidupnya, beliau ini pernah mondok juga di daerah Pattani, dipondokkan oleh ayahnya di sana. Tapi yang jelas berarti dari kisah hidup beliau kan berarti sufi itu ya tidak cuma wiritan, tidak cuma zikir, tapi juga punya kepedulian politik, kepedulian sosial, anti penjajahan dan lain sebagainya. Baik, itu gambaran singkat tentang riwayat hidup beliau. Bagi yang tertarik lebih detail tentang perjalanan hidup beliau, ada kitab yang berjudul Faidul Ihsani. Ini isinya biografi beliau. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Cuma saya lupa terjemahannya pakai judul apa. Detail di situ dibicarakan riwayat hidup, bahkan sampai karomah-karomah beliau ada di sana. Nah, kalau dari sisi ilmu, malam hari ini saya ingin membawakan sedikit cuplikan-cuplikan beberapa dari dua kitab masterpiece beliau. Beliau ini menulis kitab sekitar 15-an. Judul kitab yang paling populer adalah Sairus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, dan yang kedua Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Ini kitab yang istimewa. Kalau kitab Hidayatus Salikin itu semacam adaptasi dari kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Teman-teman insya Allah sudah kenal kitab Bidayatul Hidayah ini. Kalau masih lupa, belum kenal, cari ngaji filsafat waktu kita membedah kitab Bidayatul Hidayah. Ini untuk para pemula sebenarnya, para pemula yang ingin masuk ke dunia tasawuf. Kemudian yang masterpiece yang lain, ini kitab Sairus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Ini merupakan karya puncaknya beliau, Syekh Abdus Somad. Ini ditulis sekitar 8 atau 9 tahun. Ditulis tahun 1799 Masehi. Kemudian baru selesai tahun 1888. Jadi 1788 sampai 1799, ya sekitar 10-an tahun. Jadi kitab ini
terdiri dari 4 juz. Isinya ya terutama tentang tasawuf, meskipun di situ ada juga tauhid, fikih, syariat yang menjadi dasarnya tasawuf. Kalau tadi yang Hidayatus Salikin itu adaptasi dari Bidayatul Hidayah, kalau yang Sairus Salikin ini lebih dekat dengan kitab Lubabul Ihya atau kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi ini meskipun ya di situ banyak nukilan-nukilan dari kitab-kitab yang lain, termasuk pandangan-pandangan Syekh Abdus Somad sendiri. Nah, malam ini kita coba untuk membedah sedikit 2 kitab masterpiece ini. Kita lihat apa sih isinya. Nanti kalau teman-teman tertarik, silahkan didalami, silahkan dikaji, diambil manfaatnya. Karena ngaji malam hari ini menurut saya ya cuma pancingan aja, cuma semacam review bedah buku. Kalau teman-teman tertarik, kalau di review buku itu kan sebenarnya untuk promosi. Kalau ini saya juga promosi. Silahkan nanti kalau teman-teman tertarik, kaji. Tidak perlu beli, kelihatannya di internet juga banyak kitab-kitab ini yang bisa teman-teman download. Syukur-syukur nanti ada gurunya yang bisa nuntun untuk mengkaji 2 kitab ini. Nah, awali pelan-pelan untuk membuka 2 kitab ini. Kalau tentang biografi, informasi tentang beliau tadi sudah saya sebut kitabnya. Saya ingin memulai dari sedikit bagian kitab Hidayatus Salikin tentang statusnya ilmu tasawuf. Bagi Syekh Abdus Somad, ilmu tasawuf ini tergolong ilmu yang fardu ain. Kata beliau, segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua, ilmu syara' yang dinamakan akan dia ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin yang dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Ini bahasanya bahasa Melayu ya teman-teman. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin atau ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui segala hal yang akan menyelamatkan agar amal-amal yang ia kerjakan tidak menjadi rusak. Seperti mengetahui sesuatu yang dapat membatalkan pahala sholatnya, pahala puasanya, dan sebagainya. Jadi maksudnya Syekh Abdus Somad, setiap muslim ingat-ingatlah ada 3 ilmu yang fardu ain. Fardu ain berarti setiap muslim harus tahu ini. Tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak tahu nanti bagian dari agama kita akan rusak. Yang pertama ilmu tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Wajib setiap muslim ngerti apa yang harus diimani, apa yang harus diakidai, dan apa yang jangan. Yang kedua ilmu syara' atau ilmu fikih. Ini berhubungan dengan aktivitas lahiriah, aktivitas peribadatan kita. Ya kita harus tahu gimana caranya sholat, bagaimana aturannya zakat, aturannya puasa, aturannya kurban, dan lain-lain. Ini namanya ilmu syara'. Wajib juga tahu. Muslim kok tidak ngerti sholat, ya jangan tenang-tenang saja, harus belajar. Kok tidak ngerti caranya puasa, ya jangan diam saja, belajar. Karena ini fardu ain, tidak boleh bergantung pada yang lain. Yang bergantung pada yang lain nanti namanya fardu kifayah. Orang lain sudah bisa, saya wakil saja, tidak boleh. Akidah, fikih tidak boleh wakil, harus ngerti, karena ini berhubungan dengan perilaku keberagamaan kita. Yang ketiga baru ilmu batin atau ilmu tasawuf.
Ini penting karena tasawuf adalah kunci agar akidah dan fikih tadi tidak menjadi rusak. Kenapa kok bisa rusak tauhid dan fikih tanpa akidah? Ya rusak karena batinnya rusak, batinnya tidak terjaga. Misalnya akidahnya sih benar, tapi orangnya sombong, suka menyakiti orang lain. Ini kan batinnya rusak. Ya akidahnya jadi tidak sempurna. Fikihnya bagus, sholatnya tertib sekali, syarat rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Tapi tidak ada khusyuknya, tidak ada batinnya, tidak ikut sholat. Ya amalnya jadi rusak. Fisiknya benar, cuma kan kesempurnaan fisik tanpa didukung oleh kebaikan batin, itu kan seperti casing yang tidak ada isinya. Sholat yang batinnya tidak ikut mungkin ya lebih seperti gerak badan biasa. Puasa yang batinnya tidak ikut itu kan lebih seperti diet biasa. Maka kita juga harus belajar ilmu batin atau tasawuf. Kalau menurut hadis kan nanti ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu berhubungan sama akidah, tauhid tadi. Islamnya berhubungannya dengan syariat, syarak atau fikih. Dan ihsannya berhubungan dengan tasawuf atau ilmu batin tadi. Demi kesempurnaan akidah dan amal kita. Jadi ini di Hidayatus Salikin ditegaskan ini. Ada ternyata 3 ilmu ini ya fardu ain. Berarti teman-teman harus berusaha untuk belajar 3 ilmu ini. Sekarang kita masuk ke Sairus Salikin. Kita awali untuk melanjutkan tadi yang tasawuf. Terus gimana Pak caranya kita belajar tasawuf? Kalau menurut Syekh Abdus Somad, belajar tasawuf itu ada level-levelnya, ada tahapan-tahapannya. Ini dijelaskan di Sairus Salikin. Tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama untuk mubtadi' pemula. Yang kedua untuk mutawasid, kelas tengah. Dan yang ketiga untuk muntahi. Muntahi ini kelas puncak, kelas akhir. Kelas yang sudah lulus, mau lulus. Jadi teman-teman yang tertarik dengan tasawuf, kan banyak itu yang muda-muda itu kan senang dengan kajian-kajian yang coraknya sufistik. Pahami level-level ini biar nggak keliru. Karena kalau kita salah level, nanti jangan-jangan kita loncat-loncat. Ya syukur-syukur ada gurunya yang bisa nonton. Kan banyak juga yang maunya otodidak, saya belajar sendiri Pak, memperbaiki akhlak sendiri, ya monggo. Tapi perhatikan level. Level paling dasar itu level mubtadi. Diingat-ingat ya, setiap level ada kitabnya. Maka pilihan kitab itu penting. Anda ada di level mana, berarti lebih dulu kaji kitab sesuai level Anda. Jangan ujuk-ujuk naik ke level yang tertinggi. Jadi yang pertama paling dasar itu level mubtadi. Level mubtadi itu orang yang masih mudah tergoda oleh nafsu, meskipun sudah niat akan membersihkan diri. Jadi ini orang yang siap-siap mau menempuh perjalanan di awal. Nah, biasanya mulai bersih-bersih, tazkiyatun nafas. Ini orang mubtadi. Kitabnya ada banyak sih kalau di situ. Di situ saya bawa 3 saja saya sebut. Misalnya kitab-kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Arba'in fi Usuluddin. Itu kan kitab-kitab dasar. Cirinya carilah oleh teman-teman kitab-kitab untuk pembersihan diri dulu, tentang gimana caranya agar tidak banyak maksiat, tidak banyak dosa, agar tidak mudah marah dan lain sebagainya. Pak, kalau saya sudah
sampai level tinggi apa sudah tidak butuh lagi kitab-kitab itu? Masih butuh, katanya Syekh Abdus Somad. Kalau untuk mubtadi memang kitab ini primernya untuk membersihkan diri dari maksiat lahir, maksiat batin. Bagi kelompok kedua yang mutawasid, kitab-kitab di level mubtadi ini penting juga untuk hati-hati menghadapi maksiat batin. Jadi ada gunanya, masih boleh. Pak, saya sudah level tinggi nih sufinya, apa kitab-kitab kelas bawah itu masih boleh saya baca, masih manfaat? Ya masih. Kalau kamu kelasnya mutawasid, kitab-kitabnya anak-anak mubtadi itu penting untuk menjaga kita dari maksiat batin. Kemudian, ya kalau untuk muntahi, Pak, orang kalau definisinya muntahi itu yang paling tinggi tadi, kalau menurut Syekh Abdus Somad adalah orang yang hatinya telah suci dari maksiat batin. Sibuknya hanya Allah saja. Yo, bagi kelompok muntahi, kitab-kitab mubtadi ini penting untuk menyibukkan diri kita dengan Allah. Biar kita tidak aneh-aneh daripada melakukan sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang bisa mengotori kedekatan kita dengan Allah. Kitab-kitab mubtadi bisa jadi alternatif untuk refreshing, menyibukkan diri kita dengan Allah. Ini untuk yang level mubtadi. Jadi harus diawali dari yang dasar, Bidayatul Hidayah dan kitab-kitab yang serupa. Baru kalau sudah mubtadinya beres, naik ke level kedua, kitab-kitab mutawasid. Kitab-kitab mutawasid ini kitab kelompok yang sudah sedikit naik kelas. Mutawasid ini orang yang ada di pertengahan jalan suluk. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdus Somad, adapun martabat yang kedua, maka yaitu ilmu tasawuf yang sangat manfaat bagi orang yang mutawasid, yang mempunyai hati, yakni orang yang telah sampai suluknya itu kepada pertengahan jalan ilmu torekot, yaitu orang yang telah dibukakan Allah dengan barokah suluknya itu, dan dengan berkat itu ia membanyakkan aurat, dan dengan membanyakkan aurat atau zikir Allah itu akan hatinya dengan nur iman dan dengan ain takwa. Jadi orang-orang yang mutawasid ini sudah melakukan suluk, sekarang ada di tengah perjalanan. Di antara cirinya sibuk dengan zikir kepada Allah. Karena kesibukannya dengan zikir, maka dia dipenuhi oleh nur iman, cahaya keimanan dan ain takwa dan ketakwaan. Ini berarti sudah jalan, sekarang sedang menjalani thariqat, ada di pertengahan. Nah, orang yang di level 2, kitabnya antara lain karya-karyanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam, At-Tanwir, atau At-Tanwir fi Isqatit Takbir, atau Lataiful Minan, yang sudah ada terjemahannya, kelihatannya semuanya. Apalagi yang Al-Hikam. Al-Hikam ini kan populer sekali. Banyak orang ngaji Al-Hikam. Tapi katanya Syekh Abdus Somad, Al-Hikam ini untuk para mutawasid, orang yang sedang menempuh perjalanan suluk. Bagi para pemula lebih baik yang kelas mubtadi tadi, yang didalami dulu. Kalau bagi kelompok mubtadi, apa boleh Pak mengkaji yang level mutawasid? Ya nanti, ya kalau boleh tidak boleh itu kan haknya setiap orang untuk belajar. Tapi kalau loncat, khawatirnya nanti salah jalan. Loncat level, harusnya masih dasar,
yang dikasih yang mutawasit. Batinnya masih belum bersih, isinya masih duniawi, masih kacau, belum tazkiyah, sudah dimasuki wawasan-wawasan filsafat yang agak tinggi. Oke, nanti jadinya bisa salah jalan. Maka katanya Syekh Abdul Somad, ayo diikuti ritme dan level-levelnya. Tapi bagi orang muntahi, Pak, apa kitab-kitab mutawasit ini berguna? Ya, kalau bagi yang sudah muntahi, membaca level di bawahnya itu masih banyak manfaatnya. Itu di kalimat selanjutnya. Dan memberi manfaat pula ya bagi orang muntahi yang mempunyai roh, yakni orang yang arifin, yang telah suci hatinya daripada yang lain, daripada Allah. Dan sampai ia kepada makam zauq, yakni makam ma'rifah akan Allah dengan hakul yakin dan seterusnya. Silakan dibaca di slide-nya itu kutipan dari kitab Sairus Salikin. Di level 2 ya, Al-Hikam dan lain-lain tadi, termasuk Futuhul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti kalau di Sairus Salikin tidak cuma kitab itu, ada banyak teman-teman yang ingin mengerti kitab apa saja untuk level mutawasit, silahkan di refer langsung ke Sairus Salikin, termasuk apa saja yang untuk mubtadi'. Nah, yang ketiga baru level muntahi. Ini level puncak, level yang paling tinggi, para khawasul khawas. Adapun martabat yang ketiga, maka yaitu ilmu tasawuf yang sangat memberi manfaat bagi muntahi, yakni orang yang telah sampai mengetahui ilmu hakikat, yaitu orang yang arifin, yang mempunyai roh yang telah dibukakan oleh Allah di mereka akan ilmu laduni, dan dengan dia makrifah akan Allah Ta'ala dengan ainul yakin dan hakul yakin. Itu kalimat dari Sairus Salikin. Ini orang yang sudah nyampe akhir perjalanan, sudah ketemu puncaknya suluk, sudah hakul yakin, dan sudah bersentuhan dengan ilmu hakikat, ilmu laduni. Orang-orang di level ini, kitab-kitabnya juga banyak. Nanti dicek di Sairus Salikin. Misalnya karya-karyanya Ibnu Arabi, Fususul Hikam, Futuhat Makiyah. Atau karyanya Abdul Karim Al-Jili, Insan Kamil. Kalau yang karyanya Imam Ghazali yang termasuk muntahi itu Mishkatul Anwar. Kalau para sufi Nusantara, misalnya karya-karyanya Syekh Hamzah Fansuri atau Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Meskipun di Nusantara terus jadi kontroversial karya-karya beliau-beliau ini. Mungkin karena belum paham levelnya, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi ini level tinggi. Kalau sudah level ini ya boleh. Yang masih level mubtadi, kalau bisa ya jangan jujuk ke sini. Ini sarannya Syekh Abdul Somad. Kuatirnya apa? Ini ya penjelasan tentang tasawuf tingkat muntahi. Katanya Syekh Abdul Somad dari Sairus Salikin, sah dan bermula segala ilmu tasawuf yang tersebut dahulu itu dan lainnya sekaliannya, yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tetapi ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu hakikat yang tersebut pada martabat yang ketiga itu tiada memberi manfaat ia melainkan bagi orang yang muntahi. Adapun orang yang mubtadi, yang tiada mahir ia dalam mengetahui ilmu syariat dan mahir ia dalam ilmu torekot, maka yaitu barangkali jadi mudorot akan dia dan barangkali jadi sindik. Seperti kata Imam Malik dahulu, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Artinya, barang siapa mengkaji ilmu tasawuf dan tiada mengkaji ilmu fikih, maka sesungguhnya jadi zindik.
Jadi ini peringatan dari Syekh Abdus Somad. Ilmu-ilmu tasawuf yang tingkat tinggi tadi, yang untuk level muntahi, kalau dibaca orang yang belum nyampe levelnya, kemungkinan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Syekh Abdus Somad menyitir dawuhnya Imam Malik, salah satu imam madhab dalam Islam, kan ini populer sekali, malah sering dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tasandak. Barang siapa bertasawuf dan tidak memahami fikih, maka dia sesungguhnya sudah menjadi sindik. Sindik itu orang yang merusak Islam dari dalam. Ada, kalau zaman para sahabat, para tabi'in dulu, ada orang-orang tertentu yang memang masuk Islam dan niatnya masuk Islam itu untuk merusak Islam dari dalam. Nah, orang-orang ini disebut sindik. Nah, katanya Imam Malik, orang yang bertasawuf tapi tidak ngerti syariat, tidak ngerti fikih, kemungkinan dia jadi sindik, malah ngerusak. Kalau katanya Syekh Abdus Somad, hati-hatilah kalau memang belum levelnya. Toh tidak ada manfaatnya kalau memang belum levelnya membaca yang tinggi-tinggi itu. Ini sebenarnya upaya dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani untuk menjembatani kontroversi perdebatan antara aliran wujudiyah di Nusantara dengan yang tidak wujudiyah. Seperti yang wujudiyah seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Jadi dalam sejarah tasawuf Nusantara kan ada pertikaian antara murid-muridnya Syekh Hamzah Fansuri yang punya gagasan wujudiyah dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini konflik beda pandangan yang bahkan sampai berdarah-darah, melibatkan eksekusi-eksekusi. Maka konflik ini berkepanjangan dan ditengahilah oleh Syekh Abdus Somad ini antara lain untuk menunjukkan bahwa tasawuf itu ada level-levelnya. Yang memang belum levelnya ya jangan masuk ke sana dulu, ikuti tahapan-tahapannya. Tapi bukan berarti yang level tinggi itu tidak ada atau pasti sesat. Tidak, level tinggi ya kalau sudah levelnya dia akan membawa banyak manfaat. Boleh orang nyampe level muntahi kalau memang sudah nyampe. Ini penjelasan tentang tasawuf tingkat muntahi. Makanya kalau ada orang, loh Pak, yang itu kan level tinggi Pak, tidak bisa dijelaskan. Ya, kalau memang belum levelnya ya memang belum. Kalau untuk kita yang level mubtadi mungkin, atau jangan-jangan kita mubtadi aja belum, niat tazkiyatun nafas aja belum.